Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan tidak lupa pula sholawat salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan membacakan hasil review, yaitu tugas mandiri mata kuliah metodologi penelitian PAI yang berjudul Bahasa, Kutipan, Penomoran halaman, dan Bibliografi, yang diampu dosen pengampu yaitu Hero Prayogo, MPD. Bab 12, Bahasa, Kutipan, Penomoran halaman, dan Bibliografi. Baik, dalam bab 12, metodologi penelitian PAI, pembahasan mengenai penggunaan bahasa, kutipan, penomoran halaman, dan bibliografi sangat penting dalam menulis karya ilmiah. Nah, beberapa poin yang disorot dalam bab ini antara lain yang pertama penggunaan bahasa, kemudian yang kedua penulisan kutipan dan penomoran halaman, yang ketiga penulisan bibliografi. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa asing dan daerah. Penting untuk memperhatikan penggunaan bahasa asing dan daerah dalam penulisan karya ilmiah. Istilah baku dan teknis dapat digunakan tanpa penjelasan tambahan. Sarankan untuk membatasi penggunaan istilah bahasa asing kecuali untuk kepentingan kelompok studi. Yang kedua, penggunaan peristilahan. Istilah yang digunakan dalam karya tulis harus dipilih dengan tepat dan konsisten. Istilah harus diberi arti sesuai kebutuhan penulisan untuk menghindari salah interpretasi. Selanjutnya, pengulangan dan penyingkatan kata. Dilarang melakukan pengulangan kata dengan menggunakan angka atau melakukan penyingkatan kata kecuali untuk kata-kata singkatan yang sudah baku digunakan. Contohnya seperti BRI, BNI, BI, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, penggunaan ejaan dan transliterasi. Penulisan huruf Arab dengan huruf Latin bagus menggunakan pada sistem transliterasi resmi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, tanda baca dan kapitalisasi. Penggunaan tanda baca harus disesuaikan dengan pedoman yang berlaku. Tanda baca titik dan tanda kutip perlu diperhatikan agar tidak keliru digunakan dalam penulisan karya ilmiah. . Aksentuasi atau penekanan
digunakan untuk memberi tekanan pada hal-hal yang dianggap penting. Beberapa tanda aksentuasi yang lazim digunakan meliputi huruf miring atau italik, garis bawah atau underline, huruf tebal atau bold, huruf besar atau kapital, dan huruf kecil. Pentingnya untuk menggunakan aksentuasi secara bijaksana dan tidak berlebihan agar pesan yang ingin disampaikan tetap jelas dan tidak terlalu terfokus pada tanda penekanan itu sendiri. Selanjutnya, gaya penulisan karya tulis ilmiah. Gaya penulisan karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri khusus yang perlu diperhatikan agar tulisan tersebut dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah yang berkualitas. Beberapa ciri dari gaya penulisan karya tulis ilmiah antara lain. Yang pertama, nada formal dan objektif. Selanjutnya, ketepatan dan konsistensi. Kemudian penghindaran penggunaan kata-kata mubazir. Kemudian penggunaan bahasa resmi, kemudian penggunaan gambar dan grafik. Baik, selanjutnya yang B, penulisan kutipan dan penomoran halaman. Penulisan kutipan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pandangan teori atau pendapat yang ditemukan oleh pakar atau ahli dalam masalah yang diteliti dan ditulis ulang secara utuh oleh penulis karya ilmiah tersebut. Apabila kutipan tersebut hanya sebanyak atau kurang dari 3 baris, maka kutipan dimasukkan dalam paragraf dengan diawali dan diakhiri tanda kutip. Apabila kutipan tersebut dari 3 baris, kutipan tersebut ditulis terpisah, sehingga paragraf baru dengan jarak 1 spasi dan menjadi ketuk atau 5 huruf dari margin kiri. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung merupakan intisari dari pandangan, teori atau pendapat yang dikemukakan oleh pakar atau ahlinya dan ditulis oleh penulis karya ilmiah tersebut dengan redaksi atau kalimatnya sendiri. Kutipan tersebut tidak ada batas minimal jumlah baris seperti hanya dalam menulis kutipan langsung. Misalnya, kita kutip kembali pendapat John Eliot tentang penelitian tindakan atau action research. Perbedaan antara catatan kaki dan catatan akhir hanya dalam penulisannya, yakni apabila catatan kaki ditulis pada setiap halaman di mana kutipan tersebut berbeda, sementara catatan akhir ditulis pada akhir pembahasan sebuah bab atau sesudah, sedangkan dalam catatan dalam atau di tengah-tengah tulisan yang ditulis hanya nama penulis, tahun terbitan, dan nomor halaman yang dikutip. Penomoran halaman. Penomoran halaman digunakan untuk menunjuk pembaca ke sumber kutipan yang digunakan dalam karya tulis. Penomoran halaman biasanya diletakkan setelah kutipan langsung untuk memudahkan pembaca dalam menemukan sumber aslinya. Dengan memperhatikan cara penulisan kutipan dan penomoran halaman yang benar, penulisan dapat
memberikan penghargaan yang tepat kepada sumber informasi yang digunakan serta memudahkan pembaca untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap referensi yang disebutkan. Yang terakhir, penulisan bibliografi. Dalam penulisan karya ilmiah, penulisan bibliografi merupakan bagian penting yang menunjukkan daftar sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan karya tulis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan bibliografi antara lain. Yang pertama, isi bibliografi. Bibliografi berisi daftar judul buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lain yang menjadi acuan atau rujukan penulisan dalam penyusunan karya tulisnya. Unsur yang biasanya dicantumkan dalam bibliografi meliputi nama pengarang, judul buku, beserta judul tambahan jika ada, nomor jilid dan cetakan, serta data publikasi seperti tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Yang kedua, penulisan nama pengarang. Dalam penulisan bibliografi, nama pengarang biasanya ditulis dengan urutan nama belakang terlebih dahulu, diikuti dengan inisial nama depan, contohnya seperti Nasution, Andi Hakim. Yang ketiga, penulisan nomor halaman. Dalam bibliografi tidak perlu mencantumkan nomor halaman sumber yang dikutip. Nomor halaman biasanya hanya diperlukan dalam catatan kaki, catatan dalam tulisan, atau catatan akhir. Yang keempat, konsistensi dalam keteraturan. Penting untuk menjaga konsistensi dalam penulisan bibliografi, mengikuti aturan penulisan yang berlaku, dan tidak mengacak-acak urutan atau format penulisan. Dengan memperhatikan pedoman penulisan bibliografi yang benar, penulisan dapat memberikan referensi yang akurat dan lengkap kepada pembaca, serta menunjukkan kejujuran dalam mengutip sumber-sumber yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan informasi yang diberikan dari bab 12 metodologi penelitian PAI, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait dengan penulisan karya ilmiah, kutipan penomoran halaman, dan bibliografi. Yang pertama yaitu pentingnya bahasa dalam karya ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus memenuhi persyaratan keilmiahan yang berlaku, termasuk penggunaan bahasa asing, peristilahan, tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan gaya penulisan yang sesuai. Yang kedua, etika penulisan karya ilmiah. Penulisan harus memperhatikan etika dalam penulisan karya ilmiah, termasuk dalam penulisan kutipan catatan kaki, catatan dalam tulisan, dan catatan akhir digunakan untuk menunjukkan sumber kutipan dengan benar. Yang ketiga, perbedaan antara bibliografi dan catatan kaki. Terdapat perbedaan dalam penulisan antara bibliografi dan catatan kaki. Dalam bibliografi, nama pengarang ditulis dengan urutan belakang terlebih dahulu tanpa mencantumkan nomor halaman. Sedangkan dalam catatan kaki, nama pengarang ditulis sesuai dengan sumber kutipan dan disertai nomor halaman. Kemudian yang terakhir, fungsi dan unsur bibliografi. Bibliografi penting untuk menunjukkan sumber-sumber referensi
yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Unsur yang biasanya dicantumkan dalam bibliografi meliputi nama pengarang, judul buku, nomor jilid, data publikasi, dan lain sebagainya. Nah, itulah hasil dari kesimpulan dari bab 12 yang berjudul kutipan penomoran bahasa kutipan penomoran halaman dan bibliografi. Alhamdulillah, itulah tadi hasil pemaparan review tugas individu metodologi penelitian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri, khususnya di pembelajaran metodologi penelitian. Dan saya berterima kasih kepada Bapak dosen Hero Prayogo. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dengan adanya tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak. Saya tentunya bisa membuat video pembelajaran ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.